Shalom, perkenalkan nama saya Rika Kalang, mahasiswa STTLET semester 3 Teologi. Pada kesempatan ini, saya sebagai pengikut Kristus mau menanggapi sebuah konten yang menurut saya mau mencoba melemahkan iman Kristen kita kepada Tuhan Yesus. Namun terlebih dahulu, saya menghargai setiap upaya untuk memahami isi Alkitab, isi kebenaran yang coba ditafsirkan oleh teman-teman kita dari seberang yang menafsirkan ayat Alkitab yang mereka ambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 6. Sangat penting bagi kita untuk memahami ayat ini dalam konteks keseluruhan Injil Yohanes agar tidak mengambil kesimpulan yang keliru tentang siapa Yesus sebenarnya. Yang menjadi fokus saya menanggapinya adalah mereka mengatakan Yesus hanyalah perantara antara Allah dan manusia dan Yesus bukanlah Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sudah sangat jelas menunjukkan kesetaraan Yesus dengan Allah yang berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Di sini Yesus tidak berkata, "Percayalah hanya kepada Allah," tetapi "Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Perintah ini sejajar menempatkan dirinya setara dengan Allah dalam hal kepercayaan dan iman. Kalau Yesus hanya manusia biasa, maka perintah untuk percaya kepadanya adalah kesesatan. Yohanes 14 ayat 6 yang menjadi pokok permasalahan mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanyalah perantara. Ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas menegaskan keilahian Yesus bukan sekedar perantara. Sini ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak berkata, "Aku hanya menunjukkan jalan," melainkan Yesus berkata, "Akulah jalan." Yesus tidak berkata, "Aku hanya membawa kebenaran," tetapi Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Yesus juga tidak berkata, "Aku hanya memberi hidup," melainkan "Akulah hidup." Yesus memang perantara, tetapi bukan hal peran perantara. 1 Timotius 2 ayat 5 menyebutkan Yesus sebagai perantara antara Allah dan manusia. Namun kata perantara di sini bukan berarti ia lebih rendah dari Allah, melainkan menjelaskan fungsi inkarnasinya. Allah sendiri datang menjadi manusia dalam diri Kristus. Jadi Allah datang dalam diri Kristus untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Mengapa Yesus menjadi perantara? Karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Yaitu sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia terpisah dari Allah karena kejahatan, sehingga Allah menyembunyikan dirinya. Itu terdapat dalam Yesaya 59 ayat 2. Sebenarnya keseluruhan Injil Yohanes sudah sangat jelas menegaskan keilahian Yesus. Mulai dari Yohanes 1 ayat 1 sudah mengatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 8 ayat 58, "Sebelum Abraham ada, aku telah ada." Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes sudah sangat jelas menegaskan Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Bukan berarti bahwa Yesus hanya perantara, tetapi pengakuan jelas tentang keilahian dan otoritas Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Yesus tidak sekedar menunjukkan jalan kepada Allah, Ia sendirilah jalan itu. Sudah jelas Dia mengatakan, "Aku dan Bapa satu." Seperti itu tulis dalam Yohanes 10 ayat 30. "Barang siapa melihat aku
ia melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Nah, dalam teologi Kristen, istilah perantara atau pengantara merujuk pada seseorang yang menjembatani manusia dengan Allah. Namun dalam Yohanes 14, pengertian ini bukan sekedar fungsi utusan, tetapi merujuk pada peran ilahi Yesus. Nah, dalam pribadi Yesus terdapat natur ilahi dan natur manusia sejati. Yesus pernah merasakan sakit. Yesus pernah marah. Karena Yesus punya natur manusia, namun punya juga natur ilahi. Nah, perantara di Yohanes 14 bukan penghubung biasa, tetapi akses jalan satu-satunya dan perwujudan Allah, karena dia adalah Allah yang hakikat dengan Bapa. Nah, saya sangat berterima kasih buat saudara-saudara kita yang seberang yang telah membaca kebenaran. Nah, saya berdoa semoga Roh Kudus membuka hati mereka dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari, yaitu Injil Yohanes itu adalah kebenaran dan hakikatnya Allah yang sejati. Semoga Roh Kudus membuka hati mereka dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.